Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu lagi di pertemuan ke-15. Di pertemuan ke-15 kita akan membahas tema yang terakhir yaitu mengenai implementasi green business di Indonesia. Nah, sebelum kita membahas materi di pertemuan kali ini, saya mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa untuk melakukan presensi di Siakat. Nah, jangan lupa teman-teman melakukan presensi di Siakat setelah mengikuti perkuliahan melalui join live streaming hari ini karena agar terhitung bahwa teman-teman telah mengikuti kelas gitu ya, teman-teman. Oke, langsung saja di materi kita kali ini mengenai implementasi atau penerapan green business di Indonesia. Nah, balik lagi di pertemuan yang awal-awal dulu ya, mungkin teman-teman masih ingat. Ada yang masih ingat? Nah, ketika di awal-awal perkuliahan dulu, kita membahas mengenai tema dimensi green business di Indonesia. Ini hanya saya tuliskan beberapa dimensi gitu ya, yang mungkin teman-teman masih ingat, ada yang masih ingat gitu. Yang pertama ada green product, kemudian ada green marketing, green supply chain management, lalu juga ada green accounting, green consumerism. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan gitu ya, atau di live chat juga bisa. Nah, selain yang saya tuliskan di PowerPoint gitu ya, di layar, ada juga misalnya kalau teman-teman ingat ada green finance, kemudian ada green procurement atau pengadaan hijau gitu ya. Ada juga green banking dan lain sebagainya. Jadi dimensi-dimensi green business ini di Indonesia ini yang akan mendorong penerapan adanya green business gitu ya. Jadi mungkin tidak semua perusahaan menerapkan seluruh dimensi dari green business. Kadang ada juga perusahaan yang menerapkan hanya di beberapa uh, dimensi. Misalnya ada perusahaan A yang menerapkan prinsip green product, jadi produk-produknya ramah lingkungan. Di lain sisi, ada perusahaan juga yang menerapkan konsep dimensi green business di bidang marketing atau yang biasa disebut dengan green marketing. Lalu mungkin ada perusahaan yang menerapkan keduanya antara green product dengan green marketing. Atau mungkin hanya ada perusahaan yang menerapkan satu jenis dimensi green business, misalnya menerapkan green supply chain management atau manajemen pasokan rantai uh, manajemen rantai pasokan hijau gitu ya. Kemudian misalnya ada perusahaan yang menerapkan konsep green accounting. Ada juga perusahaan yang menerapkan konsep green consumerisme dan lain sebagainya gitu ya. Jadi untuk merefresh lagi saja bahwa dalam green business itu ada beberapa dimensi atau beberapa bidang gitu ya. Dengan kata lain beberapa bidang yang bisa dilakukan atau yang bisa diterapkan terhadap proses green business. Next di sini. Nah, di sini saya tampilkan mengenai beberapa contoh perusahaan di Indonesia yang menerapkan green business. Ini hanya beberapa contoh kecil saja ya, perusahaan-perusahaan yang sudah mengaku dirinya mengklaim bahwa mereka sudah menerapkan green business gitu ya. Misalnya mulai dari Unilever, ada IKEA, ada PLN kalau yang dari pemerintah, sektor BUMN gitu ya. Kemudian ada Bayan Resources, ini milik swasta. Kemudian di pemerintah lagi ada Pertamina. Pertamina juga sudah mengklaim bahwa sayangnya mereka adalah perusahaan yang menerapkan green business. Lalu di bidang energi ada Adaro Energi. Di bidang perbankan misalnya green banking ada Bank Mandiri. Jadi itulah beberapa contoh penerapan green business pada perusahaan-perusahaan di Indonesia gitu ya teman-teman. Ada yang ditanyakan teman-teman, untuk materi terakhir saya sampaikan cukup singkat saja dan juga merupakan ringkasan dari keseluruhan materi yang sudah kita sampaikan selama satu semester ini. Oh iya teman-teman, saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama satu semester ini saya dalam menemani belajar teman-teman terhadap
materi, sustainability, bisnis model ada kekurangan, itu murni dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selain itu, saya juga tak henti-hentinya mengingatkan kepada teman-teman untuk melakukan presensi di Siakat agar teman-teman terhitung mengikuti kelas, di dalam mata kuliah saya. Gitu ya teman-teman, kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom chat atau juga bisa, melalui pertanyaan secara langsung gitu ya teman-teman. Ada nggak ini yang mau bertanya? Oke, sepertinya tidak ya. Kalau tidak, kita akhiri pertemuan yang terakhir ini, pertemuan ke-15. Kita akhiri pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.